Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kita sampaikan masalah fikih puasa, masalah-masalah yang berkenaan dengan puasa. Pada pagi hari ini kita bahas fikih sholat, yang mana ada masalah-masalah di dalam sholat, dan masalah-masalah ini kadangkala terjadi, lalu kalau sudah terjadi kadangkala penyelesaiannya ini tidak paham. Coba pertama yang saya bahas, kalau kita sholat jamaah di langgar ini, lalu imamnya, contohnya umpamanya Pak Solihin jadi imam. Nah, pas saat selesai sholat, ya Abah Solihin ini ingat, loh saya tadilah belum wudhu, atau saya tadilah belum mandi karena jinabat. Nah, ini bagaimana? Apakah jamaah ini diundang lagi untuk sholat lagi? Kan begitu Pak ya. Wah, ini saya belum wudhu atau saya belum mandi. Nah, kalau umpamanya kejadiannya itu ya, ingatnya sebelum ngimami, nggak masalah. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalam kitab ini juga disebutkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngimami, nggak lama pas berdiri itu langsung beliau pulang Pak. Setelah pulang kembali lagi ke masjid, ya ini jamaah para sahabat menunggu, ternyata rambut beliau basah, ya. Nah, setelah ngimami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa saya tadi mau ngimami kok pulang lagi? Ternyata ngapunten, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu beliau dalam keadaan junub. Beliau saat itu jima sama istrinya malam hari, lupa, belum mandi, langsung ke masjid. Duh, Rasulullah kok adik lupa? Memang dilupakan Allah, dan ini contoh, sebagai contoh. Nah, itu kalau ingatnya pada saat mau sholat. Ini telah selesai sholat, orang sudah pulang semuanya. Nah, kalau hal demikian ini, maka yang wajib mengulang hanya imamnya saja, ya, tidak perlu jamaahnya. Jadi imamnya wajib mengulang, jamaah tidak usah mengulang. Kalau imamnya ini tidak mengulang, maka seluruh dosa jamaah ini ditanggung oleh imam. Ya, jadi imam itu tidak enak-enak. Ya, jadi umpamanya jangan sampai, wah gak ada yang tahu saja kok, ya saya junub atau saya ini belum wudhu. Nah, ini jamaah nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Ini kasus yang pertama. Ada kasus kedua, ya Pak Solihin aja nggak apa-apa, karena saya hanya kenal Pak Solihin. Pas saat Abah Solihin ini ngimami, ngapunten, ya sarung yang belakang ini lubang, ngapunten, adek gadek katok mulai ketok gandal gandule, ya. Nah, yang kelihatan tuh orang tiga di belakang imam ini, kelihatan semuanya tiga ini, yang lain tidak kelihatan. Apa mana ibu-ibu gak kelihatan? Kok ibu-ibu kelihatan malah melayu, ya. Dilihat, loh Pak Solihin kelihatan gandul-gandulnya ini, ya. Nah, bagi jamaah yang tahu bahwa imamnya ini batal karena auratnya kelihatan, kan batal Pak, maka jamaah yang tahu ini harus mufaraqah, harus memisahkan diri
dari jamaah. Bagaimana caranya? Apa langsung ke belakang? Tidak. Oh, ini jamaah sudah banyak, Pak. Ya, niat saja mufaraqah, niat memisahkan diri. Saya sholat tidak ikut imam, atau saya sholat sendirian. Jadi ini sudah lepas dari imam, karena imamnya batal. Kalau tidak mufaraqah, orang tiga ini atau yang tahu ini nggak sah sholatnya. Yang lain sah karena nggak tahu. Nah, orang tiga ini karena sholat sendiri, gerakannya nggak usah dewe-dewe, nggak usah sendiri-sendiri, ikut gerakan jamaah. Jamaah ruku, ikut ruku, jamaah itidal, ikut itidal. Tapi sholatnya sholat sendiri. Ya, jangan sampai nanti jamaah sujud dia berdiri. Ya, orang tiga berdiri dewe, ono sing sujud, ono sing rukuk dan seterusnya. Ini tidak boleh. Nah, nanti kalau orang yang tahu ini tidak memberitahukan imamnya bahwa imamnya ini batal atau karena kelihatan gandal-gandulnya tadi, maka imamnya tidak wajib mengulang. Ya, imamnya tidak wajib mengulang. Tapi kalau umpamanya sudah pulang semuanya, kalau diberitahu di tengah-tengah kan gak enak, Pak. Semuanya sudah pulang, orang tiga ini rembukan. Ini apa? Diberitahu enggak ini? Bagaimana? Dikasih tahu enggak ini, kok kelihatan gandul-gandulnya? Wes dikasih tahu aja. Nah, maaf Abah Solikin, ada apa? Itu loh tadi kelihatan gandal-gandulnya. Masa iya tak? Dilihat, oh iya astagfirullahaladzim. Nah, kelihatan. Nah, kalau sudah begini, maka imamnya wajib mengulangi sholat. Makmumnya yang tidak tahu tidak usah ngulangi. Ya, jadi imam ini juga gampang-gampang angel kan gitu, Pak ya. Jadi kalau ada imamnya batal, tapi imamnya ini tidak tahu, maka makmum boleh memberitahukan nanti setelah jangan dipas sholat. Imam dulu ketok, wah ya batal nanti ya waktu sholat ada imam yang delok enggak ngene loh ya umpamane sing sana nyaut itu ketok, wah tambah batal kabeh sak mushola iki ya. Jadi tidak begitu ya. Jadi sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, monggo mungkin. Ini simpulan dan urusan lubang ageng sapinten paling cilik sapinten sehingga itu saged dimaafkan. Keranten yang lubang ageng jelas boleh ketinggalan namanya menawi rada cilik mungkin juga penglihatannya. Nah, pinten-pinten ukuran pinten kita sholat sing pakaiannya nonton kejadian lubang motor lubang. Jadi pertanyaan lubang seberapa besar? Sebelum saya jawab, ini ada masalah juga ya, berkenan juga itu nanti. Bapak-bapak atau ibu-ibu pas sholat terus pipinya itu ada nyamuk, cuek, itu kan ada darahnya, Pak ya. Darah itu menurut mazhab Syafi'i itu najis. Jadi kalau sudah ada plek atau di sini ada kukul di garuk gini keluar darah kan gitu ya. Nah, ini najis. Tapi kalau tidak mengalir darahnya ini ya semacam nyamuk di plek tadi hanya segini umpamanya ya. Ini ma'fu. Jadi tidak masalah. Seperti lubang tadi, lubangnya kalau itu bisa terlihat jelas ya, itu gandal-gandul tak enggak, bahkan begitu Pak ya. Nah, kalau nggak jelas itu nggak masalah ya. Jadi nggak jelas mungkin seginilah, nggak jelas ya. Jadi sampai orang itu begini-begini masih nggak kelihatan ya, itu masih dianggap tidak bisa melihat. Contoh, biasanya teman-teman kita itu kan ahli hisab Pak ya, gini loh Pak ya,
ahli hisab itu kan banyak lubang-lubang gitu ya. Nah kalau lubang kecil itu nggak kelihatan, nah nggak apa-apa kalau itu ya. Beda kalau setelah gini terus diconyot tus nggak kelihatan lubang banyak, ya itu kelihatan. Jadi selama kita itu melihat dan itu tidak bisa tahu lihat jelas, nggak apa-apa ya. Kalau bisa tahu lihat jelas itu nggak boleh ya. Termasuk darah tadi, darah itu kalau nggak mengalir ya, nyamuk diceblek atau kukul aja diginikan keluar darahnya, itu tidak membatalkan sholat ya, termasuk lubang tadi. Nah tadi yang dilihat kok kelihatan gandal-gandulnya, berarti lubangnya itu jelas Pak ya. Sejelas mana? Ya jelas kita melihat, kelihatan ya. Nah kalau percikan rokok itu banyak, anak-anak pondok itu ya banyak percikan rokok ya, sing gede-gede, sing cilik-cilik gak oleh rokokan itu. Ada lagi mungkin ya. Nah saya lanjutkan, ada lagi kasus, ada orang sholat sendirian ya, terus setelah itu diceblek di belakang, kan gitu biasanya Pak ya. Nah diceblek itu harus paham Pak, sebenarnya dalam hadis, dalam fikih itu tidak ada nyeblek, itu tidak ada ya. Ini si jeblek ngerti, ini gak ngerti apa ngelawan awakmu dah ya, kaget dan seterusnya ya. Nah karena keumuman kita, kalau diceblek berarti dia itu dijadikan imam. Nah karena dijadikan imam, maka sifatnya harus seperti imam ya. Contoh, kalau itu jadi imam, takbir intiqolnya, takbir perpindahan itu Pak harus dikeraskan, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, dikeraskan sampai makmumnya yang belakang ini dengar. Kalau itu sholat jahriyah, sholat maghrib, isya, subuh yang dikeraskan, maka ini disunahkan juga dikeraskan ya. Nah imam ini akan mendapatkan keutamaan sholat jamaah bila dia mengubah niat ya. Dia kan sholatnya sholat sendirian. Kalau yang nyeblek tadi makmumnya itu sudah niat jadi makmum, jadi dia mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Imamnya tidak dapat ya, masih ada, masih sholat sendirian. Maka di tengah itu dia mengubah niat, saya jadi imam, gitu saja ya. Jadi niat saya jadi imam, nah berarti sudah jadi imam. Makanya seperti tadi, yang imam itu tidak wajib niat jadi imam ya. Kalau makmum wajib jadi makmum niatnya. Nah imam ini sunnah niat jadi imam supaya mendapatkan keutamaan jamaah ya. Jadi kalau diceblek nanti umpamanya kita harus memposisikan menjadi imam ya. Ada lagi pertanyaan? Nggih monggo. Kita ini belum pamit itu tak khusuk gitu ya. Jadi yang pertama tadi, imamnya nggak paham kalau batal, makmumnya juga nggak tahu gitu Pak ya. Tahu, tiga-tiganya tahu tadi ya. Misalkan imam itu tidak merasa batal, Tidak merasa belakangnya itu orang tiga kok tahu ya. dari mana Ya nah, ini yang nomor satu. Yang nomor dua ya sudah, tadi sudah. Jadi tadi kenapa orang tiga itu tahu? Sarung belakangnya lubang Mbak tadi, sarungnya lubang itu loh. Nah jadi lu kok ketok gandal-gandule, berarti imam itu kan batal. Tapi imamnya nggak tahu wong, karena sarungnya yang belakang yang lubang. Tapi orang tiga itu tahu. Itu ya maksudnya tadi. Yang saya maksud begitu. Jadi meskipun imamnya nggak tahu, tapi makmumnya yang tiga itu tahu, karena memang lubang yang ditanyakan tadi lubang seberapa,
pengetahuan kita ya. Yang kedua, kalau kita pas sholat lalu di tengah-tengah kita ingat utang umpamane, biasanya sih ingat utang Pak ya. Terus nih duit-duit wake eling selingkuhan. Oh biasanya begitu nih duit akeh ya. Nah, begini, menurut Imam Nawawi ukuran orang awam ya, seperti kita semuanya lah orang awam, kalau takbiratul ihram itu ingat Allah, itu sudah khusyuk Pak. Itu orang awam ya. Jadi pokoknya takbiratul Allahu Akbar, takbiratul ihram ingat Allah, itu khusyuk. Pernah saya sampaikan mungkin di kitab Durratun Nasihin itu ada cerita begini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini khalaqah semacam ini Pak. Lalu ada sahabat datang masuk masjid nangis ya, nangis mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kalau sholat gak bisa khusyuk, apakah sholat saya diterima? Kan begitu Pak ya. Lalu Rasulullah belum menjawab, itu dalam kitab Durratun Nasihin, itu Sayyidina Umar menjawab, sholatmu tidak diterima. Jadi gak khusyuk itu gak diterima ya, karena khusyuk itu dalam perspektif fikih tidak membatalkan sholat Pak. Sholat gak khusyuk itu tidak batal, tapi tidak diterima alias tidak mendapatkan pahala ya. Semacam kemarin apa, waktu puasanya nggak batal tapi nggak dapat pahala. Nah, kemarin saya ceritakan bahwa orang ini menangis, tapi nangisnya tidak seberapa. Karena apa? Yang jawab Umar, bukan Rasulullah. Ditanya lagi, ya Rasulullah, apakah benar jawaban Umar? Apa kata Rasulullah? Benar. Jadi kalau kita sholat tidak khusyuk, tidak ingat Allah, tidak bisa khudur ya hati kita, maka sholat kita tidak diterima. Nangis Pak ya. Nah, tidak Rasulullah kalau tidak bisa memberikan solusi, maka Rasulullah memberikan solusi, memberikan jalan tengah. Kalau kamu sholat tidak bisa khusyuk dan ingin diterima, pertama, ikuti sholatmu itu dengan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Umpamanya baju itu lubang, ditambal Pak, ditambal sampai sholat sunnah. Lalu yang kedua, kalau setelah salam jangan langsung keluar ya, istighfar dulu, minimal istighfar 3 kali ya. Nah itu baru bisa diterima. Jadi ngapunten bahwa umpamanya sholat 2 rakaat, kalau ada orang ngomong saya sholat 2 rakaat bisa khusyuk 2 rakaatnya, itu saya katakan embel ya. Tidak ada Pak orang yang bisa khusyuk 2 rakaat langsung. Sayyidina Ali itu 2 rakaat itu hanya khusyuk 1 rakaat. Apa maneh Sayyidina Sholikin ya, tambah 2 rakaat mudah-mudahan iso khusyuk 2 menit gitu, 2 detik gitu ya, bagus itu ya. Jadi untuk orang awam supaya bisa khusyuk itu ada triknya Pak. Pertama, itu faham apa yang kita baca, atau kita faham saat itu membaca apa. Ada orang yang sholat begini Pak, aku mau wis maca Fatihah tak durung yo. Ada yang begitu saking ngafalin maca Fatihah. Itu berarti ininya sudah kemana-mana. Jadi kita waktu ini saya baca Fatihah, waktu ini saya baca surat, hanya itu, meskipun tidak tahu artinya tidak apa-apa ya. Umpamanya waktu kita baca subhanallahil adzim wa bihamdi, tidak tahu artinya tidak masalah, tapi saat kita baca itu pikiran kita tuh tahu saya baca ini, jadi pikirannya nggak kemana-mana. Apalagi kalau hatinya juga ke situ, itu minimal bisa untuk khusyuk bagi orang awam. Pernah saya tes anak saya itu Pak, waktu kecil
ya, waktu kelas 3 SD ya, itu sholat di masjid. Saya nggak ikut waktu sakit. Saya tanya, ya nak, yang ngimami siapa? Abah Mul. Ini sholat maghrib. Lalu rakaat pertama tadi baca surat apa? Surat apa ya? Surat apa ya? Loh, berarti sama nggak memperhatikan. Itu nggak khusyuk berarti. Ya, nah tadi umpamanya saya tadi rakaat kedua baca surat apa ini Pak ya? Itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang nggak perhatikan Pak. Ya, rakaat kedua tadi inna anzalnahu namanya. Lu itu kadang-kadang itu pikiran kita gak ke sana. Apa mana sing ngapal? Ya, umpamanya sholat taraweh, wis gak diperhatikan blas, karena itu sudah hafal gitu loh. Harusnya diperhatikan. Ini imamnya baca surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Itu didengarkan, Pak. Meskipun tidak tahu artinya. Nah, kalau sudah mendengarkan, ya, itu nanti akan menjadikan khusyuk. Nah, sementara ini ya tadi itu ada bacaan kul huwallahu ahad, iku pikirane anak iki lunga gak ngomong-ngomong, ya. Nah itu supaya bisa khusyuk. Ya, ada lagi mungkin. Ya, monggo. Trik atau cara sholat taraweh cepat tapi diterima. Ya. Jadi ada pertanyaan sholat taraweh cepat dan diterima. Ini kemarin sudah saya bikin Pak ya. Jadi LTMNO, Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama MWC Sukodono, ya, bikin. Terus saya sebagai syuriah di sana disuruh pemateri. Jadi pertama begini, ya, orang sholat taraweh itu kan ingin cepat-cepat selesai Pak. Tapi kalau cepat tidak tahu triknya, itu nanti tidak sah. Kalau taraweh upayakan tidak usah membaca doa iftitah. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung baca apa? Fatihah. Nah, upayakan Fatihahnya ini disambung, ya, diwasol, ya. Jadi tidak diputus-putus. 3 kali nafas umpamanya, ya, ini lebih cepat, ya, selama makharijul hurufnya masuk, masian tajwid masuk. Yang kedua, biasanya penyakit kita itu adalah di tumak ninah, ya, tumak ninah begini tuh loh, tumak ninah tuh menang Pak, tenang, ya. Nah, kalau di kitab Safinatun Najah itu tumak ninah itu biqadri subhanallah, ya, sekedar membaca subhanallah, 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 itu cukup. Tapi biasanya di belakang itu ada makmum yang tua, gak usah langsung subhanallah, subhanallah bilati bihamdi, sekali aja enggak apa-apa, ya. Terus badinya Rabbana walakal hamd, gitu aja enggak apa-apa. Terus sujud subhanallah bihamdi, nah itu 1 kali aja, ya, itu boleh, ya. Terus baca suratnya juga gitu, kalau bisa di wasol, qul huwallahu ahadunis somadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi satu nafas, nggak boleh 1 nafas gini, qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad, itu tidak boleh Pak, karena wasol, ya, itu tidak ngambil nafas, harus sesuai dengan kaidah baca wasol. Qul huwallahu ahadun Allahu somad, itu ada nun wasol atau nun wiqoyah. Jadi qul huwallahu ahadun somadu lam yalid dan seterusnya itu, ya. Nah, baca tahiyatnya itu waktu baca sholawat cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, cukup di situ. Ini diperbolehkan, ya. Ini bisa dilihat di kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya. Ini cukup begitu. Jadi tidak usah sampai Hamidum Majid, ya. Itu insya Allah akan lebih
lebih cepat ya. Jadi ini berdiri apa tumakninah ya. Subhanallah billahi wa bihamdi Allahu akbar Rabbana walal hamd Allahu akbar, begitu ya. Jadi itu yang triknya Pak ya. Ada lagi mungkin ya, monggo. Pertanyaan dari sholat tarawih, nomor rakaat kedua makmum nggak ngerti Fatihah itu gimana? Ya. Jadi ada di kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ini dikarang oleh Imam Nawawi, kitabnya 1 meter lebih Pak, panjangnya itu ya. Makmum masbuk ini di situ diawali makmum masbuk, apabila mendapatkan Fatihah tidak sempurna, ini sudah cukup. Umpamanya kita masuk Allahu Akbar, si Allahu Akbar, imamnya sudah walam yakul lahu kufuwan ahad, di sini baca Bismillahirrahmanirrahim, masihan ya, ini ruku, ikut ruku ya. Jadi Fatihahnya nggak sempurna, nggak apa-apa. Yang kedua, pada saat makmum masbuk masuk Allahu Akbar, imamnya langsung rukuk juga, belum baca Fatihah sama sekali, ini langsung rukuk, nggak baca Fatihah ya. Nah, kalau umpamanya makmum muafik ya, ini makmum yang tidak masbuk tadi, itu Fatihahnya nggak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, imamnya wis rukuk, ini nggak usah dilanjut, ikut rukuk. Menurut kitab ini diperbolehkan ya, kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi ya. Nah, oleh karena itu kalau makmumnya ini diberi kesempatan begitu, baca Fatihahnya dipercepat Pak, bukan cepat-cepat, dipercepat ya, jangan sampai pelan ya, kayak muamal gitu pelan ya, gak tutup-tutup nanti ya. Ada lagi mungkin ya. Sebagian ulama itu mengatakan boleh mengikuti imam tapi di belakangnya Pak, tapi tidak habis imam walau dolim sini belum selesai, amin sini untuk akan bersebut. Amin terus baca Wakof, maksudnya makmum itu wakof terus mengucapkan Fatihah nari atau berarti belum sampai kelar mau Fatihah dalam kali itu Pak. Jadi waktu imam baca Fatihah, makmum ikut Fatihah gitu. Tapi enggak, di belakangnya enggak sampai di sini imam maksudnya. Ada hadis begini, di kitab ini juga ada. Rasulullah SAW ngimami Pak. Pas ngimami itu baca Fatihah, makmum di belakang itu baca surat, baca Quran, dimarahi. Kalau saya baca Fatihah jangan baca apa-apa, nah, gitu loh. Ya, itu ada hadis begitu. Kalau saya baca Fatihah jangan baca apa-apa. Gitu. Nah, kalau baca surat ini ada perbedaan di antara imam mujtahid. Ya, Imam Hanafi nggak usah baca Fatihah karena Fatihahnya wis titipno, wis ditanggung oleh imam. Imam Syafi'i wajib baca Fatihah, begitu ya. Jadi lebih bagus menurut saya baca Fatihah dipercepat sekemampuannya ya, dapat berapapun tidak apa-apa ya. Insya Allah kalau kita biasa baca Fatihah kan hafal Pak ya, sudah hafal sekali ya, itu insya Allah masih nututi Pak ya, jangan lambat pokoknya, jangan lambat ya. Termasuk ngapunten, kalau ada imam sudah takbiratul ihram, yang di belakang imam itu cepat-cepat takbiratul ihram. Ngapunten, saya beberapa kali sholat di Ngampel kalau nggak salah, imamnya sudah takbiratul ihram, di belakang sih usolli terus saya. Kenapa kok ini disuruh cepat-cepat untuk takbiratul ihram? Umpamanya imamnya itu batal, terus noleh di belakang ini dalam sholat, sana-sana sudah sholat Pak, mosok gawet yang di sana kan enggak. Jadi di belakang imam ini wakil, maka cepat-cepat ya. Ini
apa kesunahan daripada makmum. Ya, ada lagi mungkin. Dan ada ya, sebenarnya masih iya, monggo. Kita salat berjamaah, makmum kita kan orang banyak ya. Ya. Itu banyak yang mungkin tentang takbir. Bagaimana kalau imam itu baca takbir sedangkan di belakang banyak yang paham sekali tentang takbir. Ya. Begini, ada dua pendapat. Pendapat pertama, kalau orang itu di belakangnya ahli Quran, terus imamnya itu biasa-biasa saja, apalagi bacanya jelek, maka yang ahli Quran ini harus mufaraqah, keluar, artinya sholat sendirian. Yang kedua, pendapatnya masih ikut imam selama bacaan imam itu tidak mengubah arti, Pak. Ya, umpamanya nahlun pakai hak dibaca nahlun pakai kha, ini jauh kan. Satu nahlun lebah, nahlun itu pohon kurma. Qaulan sadida, qaulan syadida, pakai sin kecil pakai sin besar itu beda. Jadi sin kecil perkataan yang benar, qaulan syadida perkataan yang keras. Adzabun alim pakai ain, adzabun itu adalah siksa, alim pakai ain maha mengetahui, jadi siksa maha mengetahui. Salah, jadi adzabun pakai hamzah, alim siksa yang pedih. Nah, kalau sudah begitu itu mufaraqah lebih bagus. Ya, karena apa? Karena mengubah arti. Makanya saya kalau umpamanya ada di tempat saya kan ada TKA, Pak. TKA itu Taman Kawak-Kawak Al-Quran. Ya kok bapak-bapak sing tua-tua gitu loh. Umur 50, umur 40 belajar ngaji. Tilawati jilid 1, jilid 2. Nah, sing iso ngaji dikit-dikit itu tidak kita salahkan karena saya belajar, tapi kalau itu merubah arti itu kita salahkan. Ya, makanya inna kan sangat jauh itu. Ya, jadi semacam itu. Termasuk harokat, ya, ini maf'ul jadi fa'il itu sangat berbeda. Oleh karena itu kalau memang mengubah arti kita paham atau makharijul hurufnya sangat berbeda, ya, tajwidnya tidak masuk, ya kita mufaraqah, ya lebih bagus, ya, karena nanti bisa saja apa yang dibaca itu malah apa yang amburadul, Pak, artinya, ya, artinya amburadul, ya. Ada lagi mungkin? Boleh tambah lagi? Iya, monggo. Ada hubungan seperti tadi yang kita bicarakan. Ini ada sholat sendiri. Ya. Entah sholat sunnah atau apa kita Ya. tidak tahu. Terus kita datang mengikuti jadi makmumnya seperti apa yang dibaca tadi di geblek atau apa. Ya. Nah, kita saya mau sembahyang fardu. Nah, ini imam yang jadi imam yang Sunnah. entah sholat sunnah Ya. atau sholat fardu Ya. bagaimana kita tidak tahu. Jadi biasanya di masjid, di jalan-jalan, Pak. Jalan-jalan itu biasanya sholat duhur selesai pulang, ada makmum ini sing wiwitane rada suwe, terus itu sholat ba'diyah duhur. Nah, sholat ba'diyah duhur ada sales, ada gojek, kan gitu ya. Ikut sholat duhur. Imamnya sholat sunnah. Apakah sah makmumnya gitu? Menurut madhab Syafi'i sah. Menurut madhab Hanafi makmumnya tidak sah. Jadi madhab Hanafi itu mensyaratkan antara imam dan makmum itu derajat sholatnya sama. Ya, makmumnya imamnya tidak boleh lebih rendah derajat sholatnya. Ini sunnah, makmumnya wajib, tidak sah menurut madhab Hanafi. Menurut madhab Syafi'i, ngapunten, yang kita anut umpamanya, apapun sholat di belakang kita sah kedua-duanya. Ini sholat sunnah, dia sholat
wajib, sholat kodok dan seterusnya sah selama kaifiyah sholat keduanya ini sama, tata caranya itu Pak. Yang tidak sah itu bila imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat duhur, ini nggak sah karena kaifiyahnya sah beda. Atau sholat jenazah, makmumnya sholat maghrib, nggak sah ya. Kalau sama, umpamanya ini sholat ba'diyah duhur, makmumnya sholat kodok umpamanya ya, kodok subuh, sah karena kaifiyahnya masih sah gitu ya. Baik, bisa ya. Nah, lalu anak kecil belum balik ya, mumayyiz, umpamanya kelas 4 SD, apakah boleh ngimami orang tua-tua begini? Menurut mazhab Syafi'i sah selama anak ini mampu, bacaannya bagus, tahu fikihnya, itu ngimami sholat sunnah boleh, ngimami sholat wajib boleh. Anak kecil ini yang tidak boleh ngimami sholat Jum'ah menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, anak kecil ini sah ngimami orang dewasa hanya untuk sholat sunnah, sholat taraweh. Tapi sholat wajib menurut mazhab Hanafi gak sah. Mazhab Syafi'i sah. Anak kecil dari pondok ngajinya bagus, pengetahuan fikihnya bagus, suruh ngimami, belum balik umpamanya, yang penting mumayyiz ya, itu boleh ngimami ya. Oh, anak kecil kok nanti nggak sah? Sah menurut Imam Syafi'i. Ngimami sholat apa saja kecuali sholat Jum'ah ya. Ini sudah siang ini Pak ya, kawan-kawan disambung lagi, ada lagi mungkin ya. 10 menit. Kan ya. Ini pernah terjadi di musola ini, sholat jamaah imamnya lupa, seharusnya 4 rakaat tapi 3 rakaat juga salah. Dan ada kejadian lagi, sholat 3 rakaat ditambah 1 rakaat, jadi kelebihan. Terakhir sholat jamaah subuh imamnya lupa tidak pakai kodok. Bagaimana makmumnya? Pertanyaannya teluan. Kurang 10 menit. Di kitab ini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat asar Pak, 2 rakaat, 2 rakaat, terus salam, yang lainnya diam ya. Ada namanya yadain ya, orangnya gendut begitu, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ada apa? Ini sudah selesai, cuma jawab sedang ngomong-ngomong. Apakah sholatnya diringkas? Kan hanya 2 Pak. Enggak. Nah, Rasulullah sholat jenengan hanya 2 rakaat gitu loh. Nah, Rasulullah kan nggak percaya, tanya sama Abu Bakar, sama apa ya? Iya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nambah 2 rakaat dan diikuti dengan sujud jahwi ya, termasuk kalau kelebihan ya. Di kitab ini juga disebutkan kalau sholat ini lupa, syak, ragu-ragu ya, ini dapat 3 atau 4, maka yang pasti ada dapat yang kecil 3, diputuskan dapat 3 Pak kalau sholat sendiri ya. Umpamanya ini nanti kelebihan, maka ini jadi kesunahan. Umpamanya pas lalu ditambah sujud jahwi, maka sujud jahwi adalah menghina setan. Ini di hadis ini disebutkan begitu. Jadi kalau umpamanya lupa, kelebihan atau kekurangan, maka diikuti dengan sujud sahwi ya. Saya itu pernah sama Ustadz saya ya, sholat isya 3 rakaat Pak ya. Jadi pas sholat sendirian berdua 3 rakaat keluar, saya ingatkan, jadi tadi sholatnya 3 rakaat
Iya tak? Iya. Ditambah Pak. Tambah 1 rakaat atau sujud sahwi. Ya, jadi tidak apa-apa. Terus umpamanya ada orang sholat tidak sholat subuh tidak pakai kunut, ya. Bahkan ada orang sholat lupa atau tidak pakai tahiyat awal. Ini sama Pak. Karena kunut tahiyat awal menurut mazhab Syafi'i itu adalah sunnah abad. Ya, nah itu kalau disengaja atau lupa itu bisa disempurnakan, disunahkan dengan sujud sahwi. 2 kali sujud sahwi. Ya, jadi sujud sahwi subhana man la yanamu wa la yashu, lalu duduk istirahat, lagi sujud lagi, terus takbir dulu istirahat, salam. Menurut mazhab Syafi'i tempat sujud sahwi itu sebelum salam. Menurut mazhab Hambali setelah salam. Dua-duanya ada hadisnya. Ya. Jadi upayakan umpamanya termasuk begini. Umpamanya sholat duhur, imamnya ini harusnya tahiyat awal. Wis berdiri Pak. Makmume ini apa sih kabar dia? Subhanallah, imamnya buka kelemu, buka kelem, boy ngadeg kae. Subhanallah. Jangan sampai di belakang, woi subhanallah, woi. Jangan sampai begitu. Ya, gak kelemu iki, subhanallah iki gitu. Ya, tak boleh begitu. Nah, itu makmumnya harus ikut berdiri. Ojo tahiyat dewe. Ya, harus berdiri. Ya, ikut berdiri. Nah, nanti diselesaikan dengan sujud sahwi. Enggak sujud sahwi bagaimana? Sah. Ya, tanpa sujud termasuk umpamanya kalau kita tahiyat. Nah, ini ada 3, Pak. Saya tambah sedikit. Ya. Kalau kunut, imamnya kunut, makmumnya tidak wajib ikut kunut. Tadi imamnya kunut, makmumnya gak kunut gak apa-apa. Nih imamnya gak kunut, makmumnya boleh kunut sendiri. Ini di Masjid Jaya. Jadi Masjid Jaya itu imamnya ono sing gak kunut, ono sing kunut, Pak. Karena perumahan. Ya. Jadi saya mau yang imam kunut, yang belakang ono sing kunut, ono sing gak. Kalau imamnya gak kunut, maka itidalnya ini agak lama dikit, memberi kesempatan makmumnya yang kunut. Itu di tempat saya begitu. Lalu sujud tilawah yang tadi saya baca, ya sujud tilawah. Kalau imamnya sujud tilawah, makmumnya wajib ikut sujud tilawah. Nih imamnya nggak sujud tilawah, makmumnya nggak boleh sujud tilawah dewi. Jadi sujud tilawah itu pokoknya malu imam. Lalu sujud sahwi. Kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya wajib ikut sujud sahwi. Nih imamnya tidak sujud sahwi, makmumnya boleh sujud sahwi sendiri. Contoh, tanpa apa tadi itu kunut, imamnya langsung salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya sebelum salam boleh sujud sahwi dulu. Ya, jadi tiga-tiganya beda. Ya, jadi tiga-tiganya kalau apa kunut itu pokoknya gak melu imam. Imam kunut aku gak apa-apa, imamnya gak kunut aku kunut gak apa-apa. Kalau sujud tilawah melok imam pokoknya. Imamnya sujud aku melok, imamnya gak ya enggak. Kalau sujud sahwi imamnya sujud wajib melok, imamnya gak sujud kita boleh sujud sendiri. Ya, itu kejadian-kejadian ya. Di ini sudah 10 menit ini ya. Nggih, monggo Bu. Tilawah. Nah, nggih. Makanya ngaji itu penting. Saya itu pernah semacam ini di tempat saya sendiri, Pak. Di sana itu juga banyak anak pondokan, banyak orang yang ahli Al-Qur'an ya. Jadi ngaji Al-Qur'an itu kalau satu juz itu 20 menit, 15 menit itu udah biasa. Berarti kan cepat ya dan benar. Itu waktu ngimami saya pakai sujud tilawah. Apa kata beliaunya? Mereka itu. Ya, Ustadz Anas aliran baru, ini aliran anyar ini. Ya padahal itu udah biasa, Pak. Di waktu kita di Masjidil Haram itu juga disampaikan nanti rakaat pertama atau rakaat kedua ada sujud tilawah.
Nah, teman-temannya nggak ngerti bahasa Arab, amin, duji amin ini malan. Ini Bu ya. Jadi sujud tilawah itu karena bacaan ayat sajadah. Di Quran itu ada 15. Ya, termasuk diantaranya yang saya baca tadi. Fa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Lalu sujud. Sujud tilawah ini bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Kalau kita membaca Al-Quran, itu kita disunahkan juga sujud, Pak. Sujud tilawah. Cuma ngapunten wong NU itu jarang ada sujud. Mau coba, Pak? Subhanallah. Baqiyatus sholihat. Subhanallah, alhamdulillah. Memang Imam Syafi'i memfatwakan sujud tilawah di luar sholat itu memadai dengan bacaan baqiyatus sholihat 3 kali. Itu Imam Syafi'i. Jadi pas bacaan itu langsung sujud, Bu ya. Setelah sujud lalu berdiri lagi, dilanjutkan bacaannya tadi. Makanya tadi kita sampaikan dulu ya. Nah, karena ibu-ibu mungkin tertutup juga bingung, kita sujud, beliau nyarukuk mungkin nggih Bu nggih. Dari ruku. Nah, kita berdiri ya, sedakep maneh dek itidal. Kok gak sujud-sujud, lu kok malah maca maneh gitu. Enggak apa-apa. Nah, nanti insya Allah nanti kalau ibu-ibu bisa berangkat haji, bisa umroh, amin. Ya, itu nanti kalau di sana supaya nggak kaget ya. Jadi ada sujud tilawah. Memang tadi saya sengaja untuk memberitahukan bahwa dalam sholat itu juga termasuk ada sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah itu sajada wajhiyalladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakal khaliqin. Ini kapal ya subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi enggak apa-apa, Pak. Kapal subhanallah ngono enggak apa-apa. Ya, enggak hafal gak mau coba apa enggak apa-apa, yang penting sujud. Nah, gitu loh ya. Itu. Jadi ibu nanti mudah-mudahan ada imam-imam lagi yang sujud tilawah di sini nanti ya. Ada 15 tempat ya, termasuk Iqra bismillah billadzi khalaq itu ada fajud waqtarib, itu juga ada sujud tilawah. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya, melukasi keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Ya, melukasi jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ya